Shalom saudara, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa lagi di dalam video kali ini. Saya Yeri Patinasarani dan saya menyapa saudara siapapun dan dimanapun berada bahwa tetap dalam kasih Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita. Dan kesempatan kali ini saya ingin mengajak dan mengetuk pintu hati setiap kita untuk memberi sebuah ruang di hati kepada sesuatu yang saya yakin ini merupakan sesuatu yang sangat penting di hati Tuhan. Tapi kalau mau jujur tidak menjadi begitu penting di dalam hati orang-orang percaya. Itu sebabnya kesempatan beberapa menit ke depan saya ingin mendorong setiap kita untuk berani membuka hati kita dan memberi ruang pada pesan Tuhan pada hari ini, supaya pesan itu bisa ada dan mendarat dan tertanam di dalam hati kita. Apa yang saat ini menjadi penting buat Tuhan dan ada di hati Tuhan? Saudara, saya sebut bangsa kita, Indonesia. Saudara, percayalah, Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia bukan hal yang terpisah harusnya di dalam kehidupan dan pelayanan orang-orang percaya. Saudara, sangat menyedihkan, banyak pelayanan atau orang-orang percaya hanya belajar mencintai Indonesia hanya pas tanggal 17 Agustus atau 10 November atau event-event lain. Indonesia ini diletakkan kepada segmen pelayanan atau musim tema Natal, tema Paskah, tema nasionalis gitu ya. Dan orang-orang yang berbicara ini juga biasanya ruangnya hanya diberikan ketika menjelang Agustus dan sebagainya. Ketika Agustus berakhir, maka bendera-bendera dicopot dan demikian juga hilangnya semangat nasionalisme di hati orang percaya. Nah, itu sebabnya saya mengajak setiap kita di awal bahwa jangan hanya cintai Indonesia ketika momentumnya ada 17 Agustus. Mencintai Indonesia juga merupakan sebuah pondasi penting dalam pelayanan. Begitu banyak pelayanan mandul, disfungsi, tidak membawa impact atau dampak yang besar kepada bangsa kita. Kenapa? Karena banyak pelayanan tidak mencintai Indonesia. Saudara dengar baik. Kita tidak mungkin menaklukkan sesuatu yang tidak kita cintai. Kalau kita mau menaklukkan sesuatu, maka yang pertama harus kita lakukan bukan mengupgrade skill, menganalisa dan mendefinisi ulang. Pertama yang harus kita kerjakan adalah mencintai bangsa kita. Kalau kita mau rubah bangsa kita. Jadi sekali lagi, kita hanya bisa rubah sesuatu yang kita kasihi. Nah, harusnya waktu kita semua lahir di Indonesia, ya, secara khusus saya ingin berbicara kepada semua yang mendengarkan yang lahir di Indonesia. Kalau kita lahir di Indonesia dan diizinkan Tuhan lahir di Indonesia, itu menjadi sebuah pesan penting di mana harusnya kita juga melahirkan Indonesia di dalam hati kita. Pertanyaan penting hari ini, apakah Indonesia lahir di hati kita? Saudara, banyak orang gak menyadari dampak atau impact besar ketika seorang kehilangan hati Tuhan untuk Indonesia. Contoh pertama, dia akan mengalami namanya krisis identitas bangsa. Maka perjalanannya dengan Tuhan biasanya berkiblat. Ada yang kiblatnya ke Australia dan gereja-gereja di sana, ada kiblatnya ke Amerika dan semua pelayanan hebat di sana, ada yang kiblatnya ke Afrika, ada yang kiblatnya ke Korea Selatan. Sadar atau tidak, tanpa semangat nasionalisme, kita sering terjebak di dalam keimanan yang meniru. Kita suka sekali meniru. Sesuatu yang baik patut ditiru, betul. Tapi jangan lupa, kita punya homemade, makanan rumahan. Ya, banyak orang menghabiskan energi hidup dan pelayanannya untuk meniru.
Saudara bayangkan, begitu banyak orang-orang di pelosok-pelosok daerah. Hari ini pendeta-pendeta di pelosok daerah muter otak gimana caranya membuat suasana pelayanan, suasana ibadah dan gereja sama seperti yang ada di kota-kota besar. Dulu nggak ada lampu par, lighting. Sekarang sampai pelosok ada. Dulu nggak ada istilah pastor, kita panggil pendeta. Tapi karena istilah itu populer di luar, kita adopsi. Warna pakaian dalam pelayanan 15 tahun lalu dan hari ini berbeda jauh. 15 tahun lalu yang kita ikuti, yang kebanyakan yang di luar. Hampir jarang menempatkan batik itu sebagai chord utama dalam pakaian pelayanan. Hampir jarang. Biasa tematik, entah Jumat, entah hari batik, entah hari Kartini dan sebagainya. Tidak pernah ada salah, tapi jangan anggap remeh budaya niru yang terpelihara dalam hidup kita. Mungkin karena kecintaan kita akan bangsa berkurang atau tidak bisa maksimal. Nah, kesempatan hari ini sekali lagi saya mengetuk pintu hati kita untuk membuka dan percaya bahwasanya Dia Tuhan yang bisa menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, meletakkan kita lahir di Indonesia supaya kita juga mencintai Indonesia dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Saya akan bacakan satu ayat buat setiap kita. Terambil dari Mazmur 87 ayatnya yang ke-6. Mazmur 87 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menghitung Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Saudara dengar baik. Setiap bangsa dilahirkan dalam ketetapan Tuhan. Sejarah mengenal proklamasi 17 Agustus 1945. Di mata Tuhan, sebelum dunia ini dijadikan, sebelum ada pemikiran tentang sebuah bangsa bernama Indonesia, Tuhan sudah mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan. Kenapa? Karena Dia memiliki agenda yang besar setiap kali bangsa dilahirkan oleh Tuhan sendiri. Nah, itu sebabnya demi kepentingan agenda ini, saya ulangi, demi kepentingan agenda Tuhan atas Indonesia, saudara dan saya diizinkan tidak lahir di benua Afrika, Australia. Saudara dan saya lahir di tumpah darah Indonesia. Karena Dia punya rencana dan agenda atas bangsa kita. Dan setiap kali Tuhan memiliki sebuah agenda, pasti Dia mempersiapkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sangat menyedihkan menurut saya, karena apa? Karena hari-hari ini tidak banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang melihat Indonesia sebagai identitas cerminan pelayanan selain Tuhan tentunya. Itu sebabnya banyak orang gagal melahirkan Indonesia di dalam hatinya. Saudara dengar baik, saya masuk pada sebuah poin yang sangat penting. Waktu kita cinta Tuhan, tapi kita menolak mencintai Indonesia, itu artinya kita hanya belajar mencintai Tuhan, tapi kita tidak mau belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Apakah semua kita mengasihi Tuhan? Yes, saya yakin 100% semua yang mendengarkan suara saya mengasihi Tuhan. Tapi ada pertanyaan kedua untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apakah kita apakah kita mengasihi apa yang Tuhan kasihi? Itu dua hal yang berbeda.
Dan waktu kita gagal mengasihi Indonesia, itu artinya kita gagal mencintai apa yang Yesus cintai. Saudara, saya yakin kita adalah orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan, dasar kita percaya. Tuhan bawa kita, Tuhan lakukan apa saja. Dia bisa buat tanda-tanda heran dan ajaib supaya kita percaya. Tapi saya mau kasih tahu saudara, percaya sama Tuhan dan dipercaya sama Tuhan itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Ya, kita percaya sama Tuhan, tapi apakah Tuhan percaya sama kita? Saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya penuh dan meminta Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Kita juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Saudara, lewat satu orang bernama Abraham, lahir satu bangsa. Tuhan pakai Musa untuk membebaskan bangsa. Bukan gereja, bukan cuma kota, bukan cuma wilayah, bukan cuma apapun, batasan-batasan apapun, tapi bangsa. Makanya semangat kebangsaan harusnya menjadi chord yang penting di hati orang-orang percaya. Waktu orang-orang percaya kehilangan semangat kebangsaan, maka menurut saya itu tragedi tragis yang terjadi di tengah-tengah lawatan Tuhan. Mungkin saya sebut dengan ini, tukang roti mati kelaparan. Banyak orang kehilangan Tuhan di dalam lawatan Tuhan. Banyak orang kehilangan hati Tuhan di dalam pergerakan dan penuaian. Saudara dengar baik. Apa dampak yang akan dialami seseorang atau kelompok atau komunitas atau katakanlah gereja ketika semangat nasionalisme pudar bahkan hilang? Pertama, dia akan hidup dalam semangat eksklusifme. Hanya mau bergaul dengan orang-orang yang agamanya sejenis, hanya mau bergaul dengan orang-orang yang doktrinnya sejenis, hanya mau akrab dengan orang-orang yang gerejanya sejenis, hanya mau akrab dengan orang-orang yang level rohaninya sejenis, hidup dalam pengelompokan eksklusif. Ya, hanya mau bergaul dengan sukunya aja, rasnya aja, golongannya aja. Yang rohaninya luar biasa, hanya mau bergaul dengan orang yang rohaninya luar biasa. Sulit sekali orang-orang percaya diajak bergerak secara lintas agama. Kita sulit melihat orang-orang yang selain iman kita sebagai orang yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Makanya gini, saudara. Ketika semangat nasionalis pudar, maka dengarkan baik-baik. Di saat yang sama terjadi sebuah pergeseran standar keberhasilan dalam pelayanan. Saya ulangi. Ketika semangat nasionalisme pudar dalam sebuah institusi pelayanan pribadi, maka akan terjadi perubahan atau pergeseran standar keberhasilan di dalam pelayanan. Contoh, di mana orang meletakkan sebuah standar keberhasilan dalam pelayanan? Jelas, buka mata kita. Banyak orang meletakkan di jumlah kehadiran. Itu sebabnya topik pembicaraan sesama hamba Tuhan biasanya bicara soal berapa jumlah kehadiran di sana, jemaatnya berapa. Orang meskipun orang mungkin bilang saya tidak orientasinya pada jumlah, tidak. Kita doa, kita berjuang supaya jumlah menjadi satu chord penting di dalam standar keberhasilan. Bayangkan orang-orang bisa berbicara seperti ini. Seberapapun kita yang ada, 2-3 orang berkumpul, Tuhan tetap hadir. Bayangkan orang bisa merasa waktu sedikit kehadiran itu kayak dosa. Itu sebuah kesalahan. Karena apa? Standar keberhasilan di banyak. Makanya orang hari-hari ini gila kebesaran. Orang mengejar menggunakan berbagai cara untuk bisa ada dalam sebuah kebesaran yang absolut dan mutlak. Kenapa?
Karena banyak orang berpikir besar pasti benar, sedangkan besar belum tentu benar. Kebesaran institusi, kebesaran organisasi, pengkultusan individu, money oriented bukan satu-satunya standar keberhasilan dalam pelayanan. Program bukan. Kalau mau adil dari kacamata firman Tuhan, standar keberhasilan pelayanan adalah apa yang terjadi di kota dan bangsa kita. Bangsa kita berubah nggak? Kota kita berubah nggak? Saudara ibadah di mana? Titik saudara berdoa. Harusnya radius 100 meter tidak ada yang bunuh diri, kumpul kebo, pakai narkoba, LGBT, dan sebagainya. Artinya impact kepada bangsa hari ini tidak diletakkan pada standar keberhasilan di banyak tempat. Mau ada yang mati di depan, mau ada yang kena HIV di belakang, nggak peduli. Makanya buka mata. Hal tragis hari ini yang terjadi adalah gereja dan tempat prostitusi bisa bertumbuh bersama dengan sedemikian lama. Gereja tidak menetapkan bahwa hilangnya krisis moral di sekitar gereja itulah standar keberhasilan. Penetrasi kepada kota dan bangsa. Harusnya gereja yang menentukan undang-undang yang terjadi di satu kota dan satu bangsa. Harusnya gereja menghasilkan orang-orang yang mengambil keputusan, mengubah undang-undang dan sebagainya, perancang-perancang undang-undang, orang-orang yang punya kontribusi besar terhadap kota dan bangsa. Artinya, mungkin saya mau menutup dengan hal ini. Harusnya kita lewat firman yang kita hidupi dan kita dengar setiap hari, kita tidak menjadi orang yang jago kandang. Hanya dalam skup kita sangat berhasil dan sangat maksimal dan sangat sukses. Tapi kita gak mampu berbicara apapun pada skup di luar kalangan sendiri itu. Saudara dengar, apa yang Tuhan tetapkan bukan untuk kalangan sendiri. Itu sebabnya saya mendorong setiap kita, cintai Indonesia, cintai orang-orang bukan orang Kristen aja. Bergaullah dengan orang-orang yang bukan orang percaya Yesus aja. Semua yang berbeda itu bukan masalah, bukan saingan, bukan apapun. Dorong hidup kita supaya kita bisa menghidupi kebenaran setiap hari dan mengkontribusikan. Saudara, saya berani berkata dalam nama Yesus, ketika kita tidak mengambil Indonesia sebagai fase penting di dalam hidup pelayanan dan gereja, maka pertama kita akan menghadapi namanya fase jenuh. Kita akan sangat jenuh. Karena apa yang Tuhan mau beri buat bangsa terhenti di 4 tembok. Dan saudara bayangkan kalau itu berlangsung bertahun-tahun. Maka orang akan mengalami sebuah kejenuhan yang kronis. Orang Betawi bilang 4L. Lu lagi. Ibadah-ibadah pemuda mulai mengalami krisis. Karena orang punya hati udah mulai harusnya ada di ibadah umum, tapi karena tidak ada generasi penerus, banyak banget orang yang harusnya yang udah di ibadah umum turun lagi ke ibadah youth atau dewasa muda. Sulit sekali mengalami mendorong ekspansi. Karena apa? Kita nggak cinta Indonesia. Kita cinta Tuhan, tapi kita tidak cinta Indonesia. Kejenuhan yang kronis itu yang terjadi. Kedua, saudara dengar baik. Saya mau tutup dengan ini. Dengar baik. Ini pesan yang sangat penting. Ketika terjadi sebuah krisis moral di satu tempat, kota dan bangsa, di kampus, di sekolah, di RT, di RW, di kota, di bangsa, entah itu human trafficking, sex trafficking, anak-anak putus sekolah, angka perceraian, saudara, pelecehan anak, pemerkosaan, kasus bunuh diri, kasus depresi. Ketika terjadi sebuah krisis moral di tempatmu, dengar baik. Yang Tuhan cari bukan ketua BNN.
Yang Tuhan cari bukan kepala kepolisian, kepala sekolah, dosen kampus, ketua RW, ketua RT. Yang Tuhan cari adalah mana anak-anak Tuhannya. Itu sebabnya dimanapun kita, buka hati kita. Buka hati kita bahwasanya ingat, Tuhan tidak mau kita hanya tertanam di gereja. Hari ini tertanamlah di Indonesia. Lahirkanlah kasih mula-mula bukan cuma sama Tuhan, tapi lahirkanlah kasih mula-mula juga di Indonesia. Jangan letakkan lagi Indonesia di part kecil di dalam hati kita. Ajarkan ke anak-anak kita. Jangan ngerasa ketika kita bisa bahasa Inggris, pride kita lebih tinggi dibanding kita tidak berbahasa Indonesia. Jangan tanamkan pada anak-anak bahwa kalau kita berpakaian modern itu lebih bernilai dibanding kita mau menggunakan pakaian adat atau mengerti adat istiadat atau nilai-nilai kearifan lokal di bangsa kita. Kita bisa mulai dengan hal sederhana. Melangkahlah mencintai Indonesia. Berkontribusilah untuk Indonesia. Apapun yang terjadi, jangan biarkan Indonesia keluar dari hati kita. Ingat baik, Tuhan di hati, Garuda di dada. Saya mendorong setiap kita cintai Indonesia. Buat sesuatu untuk Tuhan. Jangan hanya untuk pelayanan dan gereja, tapi tembuslah sampai kita bisa membawa sebuah impact besar untuk bangsa kita yang tercinta, Indonesia. Biarlah Indonesia senantiasa di hati. Please, jangan cuma cinta Tuhan ketika bulan Agustus atau November. Cinta Indonesia. Cintailah Indonesia seperti kita mencintai Tuhan. Indonesia rumah kita bersama. Kita punya tanggung jawab pelayanan. Kita punya tanggung jawab panggilan Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi bangsa kita, Indonesia. Saya mendorong setiap kita, mulai hari ini, dimanapun kamu berada, cintailah Indonesia seperti kau mencintai Tuhan dan mencintai dirimu sendiri. Tetap semangat dimanapun kita berada. Lakukan yang terbaik untuk sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Letakkan bangsa ini dalam hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh, mencintai dan mengasihi-Mu selama-lamanya. Berkat yang terbaik turun atas kami, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.